Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS NLP kami yang berjudul Implementasi Natural Language Processing pada Chatbot berbasis UMKM menggunakan metode TF-IDF dan algoritma logistik regression. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Aryo Hadi Nugroho. Nama saya Muhafid. Nama saya Muhammad Sadam. Baik, pada tahap pertama, di sini akan dijelaskan pada teman saya yang bernama Syadam. Langsung saja. Dan di sini ada latar belakang, yaitu konteks pendidikan tinggi dan UMKM membutuhkan akses informasi yang cepat dan efisien. Ini ada masalah. Yang pertama, pencarian informasi manual seringkali memakan waktu dan rumit. Yaitu ada chatbot dituntun memahami intens atau maksud pengguna dari teks tidak terstruktur, yaitu solusi membangun chatbot berbasis NLP untuk meningkatkan kualitas interaksi manusia dan komputer. Lanjut, di sini ada rumusan masalah, yaitu ada bagaimana penerapan NLP dalam mengolah teks chatbot, bagaimana perancangan chatbot dengan TF, IDF, dan logistik regression, bagaimana kinerja atau akurasi chatbot dalam klasifikasi intens. Lanjut, ada tujuan, yaitu penerapan metode NLP untuk klasifikasi teks, perancang dan mengimplementasikan chatbot, mengevaluasi kinerja model dalam memahami intens pengguna. Ini di sini ada batasan masalah, yaitu basis chatbot berbasis teks bahasa bahasa Indonesia, ekstraksi fitur menggunakan metode TF-IDF, strength frekuensi, inversi dokumen frekuensi. Ada klasifikasi menggunakan algoritma logistik regression. Agar penelitian lebih terarah, kami membatasi lingkup pada chatbot berbasis teks berbahasa Indonesia menggunakan TF-IDF untuk pembobotan kata dan logistik regression untuk klasifikasinya. Lanjut, di sini ada metodologi dan desain sistem. Yang pertama itu input. Di sini ada kerja sistem. Yang pertama input teks, yaitu pengguna memasukkan kalimat. Kedua processing, yaitu pembersihan notes atau simbol, angka, dan lain-lain. Yang ketiga ada TF-IDF, factorization, yaitu konversi teks ke numerik atau 1-2 gram. Keempat ada logistik regression model, yaitu prediksi intens. Yang kelima ada output, yaitu respon sesuai prediksi. Untuk presentasi akan dilanjut oleh teman saya, yaitu Mas Aryo. Oke, baik. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari sebelumnya dari teman saya. Di pada bagian ini ada implementasi untuk tools yang kita gunakan itu ada Python, Pandas, regex, dan skitlearn. Untuk tahapan processing yaitu ada scaffolding untuk mengubah huruf menjadi kecil. Yang kedua ada cleaning, menghapus tanda baca, angka, dan spasi berlebih. Tujuannya untuk menyeragamkan bentuk teks untuk mempermudah pembelajaran model. Untuk berikutnya di sini masih ada implementasi pembagian data di split menjadi 80% data latih atau training dan juga 20% untuk data uji atau testing. Yang kedua ada ekstraksi fitur yaitu TF-IDF dengan kombinasi unigram dan bigram atau biasa disebut menangkap makna satu atau dua kata berurutan. Yang ketiga ada model untuk logistik regression dengan interaksi maksimal 1000.
Baik, pada bagian ini untuk hasil evaluasi. Di sini untuk menentukan F1 score, precision, recall, dan juga support. Yang dimana yang pertama ini untuk menginput akurasi. Di sini untuk buat pesanan, untuk precisionnya di angka 1, recall juga 1, F1 score 1, dan juga supportnya 9. Dan juga di sini untuk klasifikasinya ada buat pesanan, tanya harga, tanya jam, dan juga tanya lokasi, dan juga tanya produk. Di sini juga ada akurasi, macro average, dan juga back average. Yang di semuanya ini bersifat 1.0. Dan untuk berikutnya, di sini ada analisis hasil. Yang pertama ada kekuatan. Kombinasi bigram membantu menangkap konteks kata yang lebih luas. Yang kedua ada referensi fitur TF-IDF yang kaya meningkatkan kemampuan pembeda intent. Yang ketiga, untuk catatan, ada kesalahan prediksi umumnya berpotensi terjadi pada intent dengan kosakata yang sangat mirip. Yang kedua, ada tidak ditemukan kesalahan klasifikasi pada data uji saat ini. Untuk sesi demo aplikasi, di sini ada kesimpulan. Penerapan NLP berhasil membantu sistem memahami maksud pengguna secara otomatis. Peran pre-processing sangat penting untuk mengurangi noise data. Untuk masalah metode, TF-IDF dan juga logistic regression terbukti efisien dan memiliki performa stabil serta akurat. Untuk pencapaian itu, chatbot berhasil memenuhi tujuan penelitian. Terima kasih. Langsung saja mungkin di sini kita akan mendemokan untuk uh, program aplikasinya. Ini baik untuk bagian awal pertama kita import pandas dan juga kita menggunakan logistic regression, kita import matplotlib, kita include RE dan juga seaborn dan lain-lainnya. Di sini yang berikutnya kita untuk membersihkan data, membersihkan teks seperti kalimat-kalimat yang tidak diperlukan, yaitu kita split untuk menjadi seperti ini, ada menu apa saja, tanya produk, dan menu apa saja yang tersedia. Dan untuk di bagian bawahnya kita untuk DF intent. Ini untuk akurasi ininya menggunakan tipe data integer 64, yaitu ada buat pesanan, tanya lokasi, tanya produk, jam buka, dan juga tanya harga untuk bagian intentnya. Dan di sini untuk distribusi data per intent. Di sini menjelaskan bahwa distribusi data per intent adalah jumlah data, yaitu di sini bisa dilihat untuk jumlah data dan di bawahnya ini untuk buat pesanan. Di sini ada tanya lokasi, tanya produk, tanya jam buka, dan tanya harga, yaitu untuk buat pesanan di angka 45%, seperti yang dijelaskan di atas, sisanya itu di angka 44% untuk berikut-berikutnya. Dan di sini untuk membersihkan teks untuk training dan juga di split. Jadi 0,2 dan juga di statusnya itu 42. Di sini untuk first factorizer ini untuk menggunakan logistic regressionnya. Ini mas per liter ada 1000 dan juga di sini untuk prediksinya untuk klasifikasi report yaitu masih di angka 1000 1.00 dan juga supporter 9 yang ini di angka 45. Dan di sini untuk bagian table untuk function metric intent classification. Di sini ada buat pesanan di angka 9, tanya harga 9, dan juga jam buka jam 9, tanya lokasi 9, dan juga tanya produk. Di sini ada untuk buat pesanan, tanya harga, sampai juga tanya produk untuk prediksi table. Dan di sini untuk data frame yaitu ada text, intune, dan thread, yaitu untuk alamat lengkapnya apa, jangka operasionalnya di hari Minggu, warung ini ada di mana, dan juga lokasi warung di mana, dan hari libur buka atau tidak. Ini untuk menentukan tanya lokasi, tanya jam, mungkin di sini untuk tanya lokasi dan jam saja sih. Dan untuk ini untuk menggunakan result intent. Dan di sini untuk intent jumlah kesalahan. Dan ini juga untuk prediksi intent. Dan ini mungkin untuk
jika print tidak dapat kesalahan klasifikasi pada data uji. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk mendemokan sebuah aplikasinya. Akan dijelaskan oleh teman saya Muhafid. Langsung saja saya hentikan share screen-nya untuk beliau meng-share screen. Oh, Baik, ini di sini ada fitur chatbot untuk UMKM-nya. Pertama di sini kita coba nanya tanya jam. Dia menjawab, ini kami buka setiap hari pukul 8 sampai pukul 9 malam. Lalu kita tanya alamatnya di mana. Dia merespon kami berlokasi di Jalan Merdeka nomor 10. Lalu kita coba tanya menunya ada apa aja sih. Di sini responnya dia jual ayam geprek, kopi susu dan teh manis. Coba kita pesan ayam. Dia menanyakan jumlahnya yang ingin dipesan. Coba kita pesan 2. Di sini dia mengonfirmasi iya. Pesanan sebanyak 2 item berhasil dicatat. Udah segitu saja demo aplikasinya. Saya kembalikan ke Mas Aryo. Oke, baik. Mungkin untuk presentasi demo aplikasinya untuk begitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk saat ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.